Berjumpa kembali dengan saya. Hari ini saya akan membahas tentang tire awareness, yang dimana tire atau biasa yang sering kita dengar itu dengan sebutan ban. Ya, ban itu biasa digunakan di setiap kendaraan ya, bermotor dan juga mobil ya, kendaraan mau itu penumpang dan juga alat berat. Oke, karena konteksnya di tempat kerja, jadi saya akan membahas tentang ban yang digunakan oleh alat-alat berat di pertambangan. Kenapa ban yang saya bahas pada hari ini? Karena di industri tambang, ban ini menjadi nilai yang cukup tinggi cost-nya, dan juga bahaya pada ban itu juga cukup besar potensinya, dan berdampak cukup tinggi kepada peralatan, dan juga pada manusia yang ada di sekitar ban atau alat berat tersebut. Di dalam industri pertambangan, ada beberapa cost yang dianggap cukup tinggi nilainya, sehingga di poin-poin ini yang perlu diperhatikan untuk dilakukan saving cost atau saving money di beberapa sektor tersebut. Yang pertama ada fuel cost, yaitu bahan bakar. Karena untuk menggerakkan suatu alat perlu yang namanya bahan bakar. Dan ini harus terus diisi ya, tidak berhenti, karena operasional di tambang itu 24 jam. Jadi cost yang pertama paling tertinggi di tambang itu adalah fuel. Lalu yang kedua ada drilling dan blasting. Yang ketiga ada repair maintenance cost, perbaikan. Yang keempat ada tire. Lalu yang kelima ada labor cost. Ya. Kenapa tire ini cukup tinggi? Karena kalau dinilai dari harga satuan ban, khususnya ban HD yang paling terbesar, tipe ban HD 785 itu menyentuh sekitar 100 juta atau sampai 150 jutaan. Itu pun harganya tidak bisa dipastikan tetap ya, karena berkaitan dengan dolar dan juga kelangkaan dari produksi tire tersebut dari pabrikan. Kenapa ban ini menjadi hal yang perlu diwaspadai? Karena selain harganya yang tidak menentu, dan juga faktor dari bahan bakunya itu karet. Karet ini juga menentukan dari hasil hasil perkebunan karet ya, dari hasil produksinya. Jadi ketika karet atau perkebunan karet tersebut ada gangguan sehingga tidak bisa menghasilkan karet, pasti akan berdampak dari produksi karet di suatu pabrikan. Untuk komoditas seperti bahan mentah, contohnya seperti karet yang ada di Indonesia, karet ini menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia karena produksi karet di Indonesia itu cukup tinggi hingga menjadi nomor 2 di Indonesia, hingga menjadi nomor 2 di dunia. Kalau kita lihat di grafik ini, negara dengan produksi karet tertinggi di tahun 2020 dan juga 2021 dalam ton ya, Thailand itu menyentuh angka di 4.700.000. Indonesia itu di angka 3.037.000. Lalu diikuti dengan Vietnam itu di angka 1.200.000. Lalu ada Pantai Gading di angka 950.000, Cina 693.000, dan juga India di 685.000. Lalu yang terakhir ada Malaysia di angka 515.000. Kalau tadi negara dengan produksi karet tertinggi, yang berikutnya ini adalah negara di seluruh dunia yang mengonsumsi karet alami tertinggi. Yang pertama itu ada Cina dengan jumlah konsumsi sekitar 43%. India di angka 5%, lalu ada Uni Eropa, dan juga diikuti di negara-negara lain. Nah, ternyata Indonesia sebagai negara dengan produksi karet nomor 2 paling tinggi sedunia, rupanya tak banyak mengonsumsi karet nih di dalam industrinya. Malah tercatat dalam laporan European Tire and Rubber Manufacturer Association dan Rubber Study Group, justru Cina yang menjadi konsumen karet tertinggi sedunia. Konsumsi karet Cina diperkirakan mencapai 43%. Sedunia 43% dari seluruh konsumsi karet sedunia pada tahun 2020. Lalu nilai ban yang tadi bisa melonjak cukup tinggi pada saat mengalami krisis global, kekurangan pasokan ban untuk alat berat.
Nah, krisis karet ini terjadi karena penurunan pasokan material dasar yaitu karet akibat aktivitas penimbunan. Waktu itu dilakukan oleh Cina sebagai negara produsen dan konsumen mobil terbesar di dunia. Cina ini menimbun karet sebagai cadangan nasional saat karet itu di harga terendah. Lebih lanjut, kelangkaan juga terjadi dari faktor alam karena pasokan karet berkurang lantaran gagalnya panen akibat penyakit ya yang menyerang pohon karet di Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, kelangkaan karet bisa lebih berbahaya ketimbang krisis semikonduktor. Sebab proses terbentuknya karet dari alam dan tidak singkat. Harus ditanam hingga menjadi pohon, kemudian getah karet dipanen, kemudian diproduksi jadi karet mentah. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan pada tayar tersebut? Yang harus kita lakukan adalah awal paradigma, atau kita harus memberi teori, nilai, dan juga penjelasan tentang pentingnya kebutuhan tayar pada industri pertambangan. Kita harus memberikan keyakinan penuh di dalam pemikiran mereka bahwa tayar ini menjadi salah satu material utama agar bisa mencapai suatu pencapaian yang diinginkan. Nah, beberapa stakeholder harus mempunyai dasar pengetahuan tentang pentingnya tayar ini. Bagaimana cara untuk menjaga tayar tersebut agar bisa memiliki umur yang panjang dan juga tidak mengalami kerusakan sebelum waktu kehausan tiba. Yang pertama dari divisi stakeholder mining operation. Mining operation ini adalah departemen atau divisi yang sebagai pengguna peralatan alat berat di pertambangan. Mereka harus bisa mempertimbangkan dari keselamatan tayar tersebut. Mereka harus mempersiapkan lokasi kerja yang aman, lalu juga ada beberapa poin di dalam keselamatan di area pertambangan, dari jalan yang harus selalu clear, lalu undulating, lebar jalan, dan juga ketika ada material-material yang tumpah dan berada di jalan, itu mereka harus bisa support untuk membersihkan atau menghilangkan boulder-boulder atau batuan yang ada di jalan agar tidak terlindas. Lalu juga engineering juga harus berperan aktif untuk membuat rekayasa dari lokasi kerja tambang, dari grid jalan, lalu ada super elevasi, lalu yang kedua juga harus dibentuk yang namanya crossfall jalan agar tidak menggenang air di permukaan jalan, dan pit service juga berperan aktif dalam maintenance di jalan hauling, di dampingan, di loading point, serta juga di divisi tire ini juga harus berperan aktif dalam perawatan seperti inspeksi pada tire yang dilakukan secara rutin, dan juga maintenance repair tire yang juga harus baik dalam melakukan repairnya. Serta juga plan-plan pekerjaan berkaitan dengan tire ini harus berjalan terhadap seluruh unit yang menggunakan tire. Lalu juga untuk departemen lain yang berada di dalam lokasi tambang, ini juga harus ikut berperan aktif untuk mengingatkan ketika di jalan ada batuan yang tumpah atau ada jalan yang undulating, ini bisa dikomunikasikan kepada departemen-departemen terkait agar saling mengingatkan dan juga departemen lain bisa aktif untuk berperan menjaga keselamatan dari si tayar tersebut. Intinya adalah rasa kepedulian dari semua stakeholder ini harus berperan aktif, karena tanpa adanya rasa kepedulian tidak mungkin kondisi-kondisi yang sebelumnya terjadi itu dapat berubah. Maka dari itu, menanamkan teori dasar, menanamkan nilai dari keselamatan suatu alat, dan juga menanamkan keyakinan kepada semua orang tentang kepedulian, terutama terhadap tayar, itu penting agar segala sesuatu kondisi di tempat kerja mereka bisa pahami apa saja yang harus mereka lakukan pada saat menemukan hal-hal yang dapat berakibat merusak tayar, lalu juga mereka yakin bahwa hal tersebut memang benar dapat mengakibatkan kerugian di kemudian hari. Lalu selanjutnya, fungsi sebuah ban.
Jadi fungsi sebuah ban dan juga penggunaan ban ditambah fungsi sebuah tire. Fungsi sebuah tire ini untuk unit-unit yang menggunakan ban adalah untuk mengangkat beban atau memindahkan material dari titik lokasi A ke titik lokasi B yang diinginkan. Lalu yang berikutnya adalah ban ini dapat meneruskan traksi putaran agar bisa maju atau mundur dan juga bisa mengurangi kecepatan pada permukaan jalan. Dan yang berikutnya adalah ban ini dapat menyerap ketidakrataan di jalan karena bentuk ban yang relatif elastis. Ya, setiap permukaan yang tidak rata ini dapat diserap sehingga tidak menimbulkan guncangan yang berlebih. Dan juga fungsi tire ini juga pada alat dapat meningkatkan kestabilan pada saat di tikungan, belokan ya. Ban ini berperan sangat efektif sekali. Lalu yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi umur tire atau ban. Yang pertama yang dapat mempengaruhi umur tire atau memperpendek umur tire tersebut, yang pertama adalah tekanan. Tekanan angin di dalam ban ini dapat mempengaruhi. Jika tekanan angin terlalu tinggi, ini juga bisa berdampak memperpendek umur. Tekanan angin yang terlalu rendah, ini juga dapat merusak struktur dari ban. Kalau tekanan angin yang pas dengan standar pabrikan yang telah ditentukan, ini yang akan membuat umur dari ban tersebut akan sesuai yang diinginkan. Maka dari itu, tekanan angin ini sangat berpengaruh sekali terhadap dampak kehausan pada si tire tersebut. Dan tekanan angin pada ban ini juga memiliki potensi-potensi bahaya. Jika terjadi tekanan yang berlebih terhadap ban, pastinya ban tersebut akan dapat meledak. Dan pada saat meledak ini dapat mempengaruhi keselamatan yang ada di sekitar area tersebut. Ada beberapa case kejadian di tambang karena pecahnya tire pada saat diisi, mungkin sudah menjadi isu nasional ya, yang beberapa pekan terakhir terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga mengakibatkan kematian. Jadi dampak dari ban ini cukup tinggi sekali ketika ada interaksi kepada manusia. Itu yang pertama, tekanan angin. Yang kedua adalah kecepatan kendaraan. Semakin cepat, semakin haus kondisi tire tersebut. Karena ada beberapa faktor karena kecepatan dari kendaraan yang overspeed. Yang pertama, ban bisa sprint. Yang kedua, ban terjadi gesekan yang berlebih di satu sisi pada saat pengereman yang mendadak. Dan juga beberapa faktor lain akibat dari kecepatan dari kendaraan tersebut. Karena dari tipe-tipe ban tersendiri memiliki standar ukuran ya, standar spek. Ban ini digunakan untuk kecepatan sekian, tekanan sekian, itu sudah ditentukan oleh pabrikan. Jadi ketika kecepatan di atas standar, pastinya akan mempengaruhi dari si umur tire tersebut. Lalu juga ada tentang perawatan kendaraan, ya. Repair. Jadi ban itu tidak hanya dipakai saja sekali pasang, dibiarkan begitu saja, tetapi ada maintenance-nya di kondisi-kondisi tertentu, yang dimana ban itu ketika terdapat luka atau gerusan di bagian tapak, itu masih bisa dilakukan repair agar tertutuplah si luka-luka yang diakibatkan dari putaran ban tadi. Nah, ini bisa menjadi memperpanjang umur si tire tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kondisi jalan. Kondisi jalan ini juga dapat mempengaruhi dari umur tire tersebut. Karena ketika ban ini melewati jalan yang bergelombang, lalu juga dia melintasi jalan yang ada bouldernya, ini dapat mempengaruhi dari umur tire tadi. Lalu yang terakhir adalah muatan. Jika muatan yang berlebih, overload, pasti tekanan dari ban ini akan mempengaruhi si ban tadi. Mungkin bisa jadi langsung kempes atau pecah di tempat karena muatan tadi. Lalu ada beberapa teknis yang dapat mengakibatkan si tire ini pecah juga sebenarnya, di luar dari gambar yang saya tampilkan ini ya. Contohnya posisi HD atau alat berat ya. Pada saat dia di area loading, ya, front loading ini jika eksa ini
mengambil atau menggali di sekitaran atau di samping ban, ini biasanya juga sering mengakibatkan luka pada ban, sehingga hal-hal itu bisa memperpendek si umur tayar tersebut. Maka dari itu, tayar ini ilmunya harus diberikan pada setiap orang, khususnya operator baik itu HD dan juga yang tidak menggunakan penggerak wheel ya. Operator EXA, operator doser itu juga harus diberikan pemahaman tentang ilmu tayar tersebut. Oke, mungkin itu untuk materi atau pembahasan terkait tayar. Intinya adalah di video kali ini mungkin nanti ada pembahasan yang lebih mendetail ya. Mungkin di-share oleh orang yang lebih kompeten lagi di bidang tayar. Mungkin ceritanya nanti sharing knowledge untuk pengetahuan keselamatan atau bahaya tentang ban tersebut. Karena ban ini menjadi cost yang tertinggi. Kalau dilihat tadi di slide sebelumnya itu dia memasuki peringkat keempat. Ini berarti akan berdampak terhadap keberlangsungan operasional di tambang. Sehingga kondisi saat ini yang berjalan kita harus bisa sama-sama menjaga, baik itu tentang keberlangsungan perusahaan, cost, tetapi juga yang kedua tentang keselamatan. Baik itu di keselamatan di alat maupun juga di manusia. Karena apa? Dampak dari tayar ini, kalau tadi cuma meledak-meledak, tayarnya bisa pecah. Setelah itu ada efeknya lagi. Ya. Ketika pecahnya itu di area workshop, pada saat pengisian pasti akan berdampak dengan, atau dia akan berinteraksi langsung kepada mekanik yang sedang melakukan pengisian. Lalu yang kedua, ketika dia pecahnya di lapangan, di area kerja, di front loading atau di area tambang, pasti akan berdampak kepada peralatan di sekitar. Entah itu dia melentingkan batu ke alat yang lain di sekitarnya, ataupun bisa mengenai orang yang memang posisi kerjanya berada di situ. Jadi harus bisa sama-sama menjaga keselamatan tentang keselamatan ban ini. Ya, jadi ban ini dibuat sudah melalui pabrikan memiliki standar dan juga quality control yang sudah dilakukan pengujian. Tayar divisi memasang itu dalam kondisi baru dan juga dilakukan inspeksi setiap saat. Kerusakan atau kejadian-kejadian yang bisa mengakibatkan kehausan itu pastinya akan dikembalikan lagi oleh si pengguna, ya pengguna dari tim operasional pastinya. Nah, makanya dari tim operasional ini harus berperan aktif dalam menjaga, jangan sampai paradigmanya terbalik tentang keselamatan tayar ya. Tetapi tayar ini bisa berakibat bahaya ya karena tadi lokasi kerja dari area operasional yang ternyata memang tidak standar untuk si ban tadi ya, seperti itu. Mungkin itu nanti kemudian di video selanjutnya mungkin saya bisa berdiskusi dengan departemen tayar langsung agar bisa lebih menjelaskan secara detail terkait keselamatan tayar di tambang gitu. Dan juga kita akan bahas tentang banyak kode-kode ya, numerik pada tayar itu fungsinya apa, standarnya seperti apa, dan juga bukan hanya penggunaan tayar atau ban di tambang saja, tapi juga buat pengguna ban yang ada di rumah bisa memilih dengan tepat dan juga merawat kondisi ban pada kendaraan-kendaraan di rumah biar lebih aman lagi untuk digunakan. Mungkin itu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.